Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqwa wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahu. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat selalu diberikan kesehatan, hati yang terbuka, pikiran yang jernih, agar kita tetap selalu mengikuti ajaran-ajaran Allah. Maka di dalam surat 16 ayat 108, coba dibaca nih terjemahan. Nah, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. bukan itu ya. Ini kok beda ya tampilan. Ini sama. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan, Ya. mewujudkan ketakwaannya kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi di dalam surat 16 ayat 128 itu sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita tidak bertakwa, Allah tidak beserta kita. Apalagi berbuat kebaikan. Tanpa takwa juga tidak bisa. Jadi takwa itu adalah salah satu di antaranya kunci untuk orang itu melakukan perbuatan itu. Jadi sejalan antara ketakwaan dengan berbuat baik. Kalau berbuat baik saja tanpa takwa, itu belum nyambung dengan takwa, takut kepada Allah. Banyak orang yang ingin untuk membantu orang, tetapi tanpa takwa. Itu bantuannya itu hanya sekedar di dunia saja, tetapi untuk kampung akhirat dia tidak dapat. Nah, jadi bagaimana caranya sinkronisasi antara takwa dan berbuat baik? Jadi orang-orang yang bertakwa itu harus punya ilmu pengetahuan, wawasan yang luas untuk mewujudkan ketakwaan itu. Nah, di dalam surat 17 ayat 36 ya. Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Allah sudah menyediakan surga seluas langit dan bumi itu bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi tidak disebut di sini adalah untuk orang-orang yang berbuat kebajikan, tetapi adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ini khusus. Jadi surga itu diberikan oleh Allah karena kita minta ampun kepada Allah, kemudian diberikan oleh Allah surga seluas langit dan bumi kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi orang-orang bertakwa itu pasti otomatis dia berbuat kebaikan, ya kan? Jadi kalau takwa di awalnya pasti ujungnya adalah berbuat baik. Tetapi kalau berbuat baik saja tanpa takwa tidak bisa. Jadi takwa itu adalah salah satu kunci karcis tiket untuk masuk surga seluas langit dan bumi. Kemudian di surat ayat 134 ya, surah Al Imran ayat 134 itu. Nah,
Ciri-ciri orang yang bertakwa itu menafkahkan harta di waktu lapang dan waktu sempit. Kemudian waktu lapangnya apa? Waktu lapangnya adalah waktu kita punya segala-galanya. Punya kesehatan, punya ilmu, dan punya harta. Itu waktu lapang. Dan mampu untuk menyampaikan harta kita itu yang kita nafkahkan. Waktu sempitnya, ketika kita tidak punya apa-apa, tetapi kita punya ilmu saja. Itu menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat kepada orang lain. Kalau orang lain itu misalnya tadinya di jurang kesesatan, di jurang neraka, karena dia kebodohnya, makanya kita sampaikan pengetahuan kita yang kita dapat itu, walaupun sepotong ayat. Makanya itu sudah termasuk menafkahkan harta kita. Kita bangun pagi, kita kurangi tidur kita, sudah termasuk menafkahkan harta kita. Kenapa? Kita mengurangi rasa ngantuk. Sehingga kita terpanggil untuk menjadi orang mendapatkan tiket takwa tadi. Nah, jadi itulah menafkahkan harta di waktu lapang dan sempit. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Ya, menahan amarah dulu. Menahan amarah. Jadi menahan amarah itu adalah ciri yang kedua. Tadi menafkahkan harta di waktu lapang dan sempit, menahan amarah. Ini yang paling berat bagi setiap manusia. Kalau dia merasa tersinggung, apakah dia tersinggung dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan tindakan, dia selalu cepat, instan untuk marah. Nah, ini menahan amarah itu adalah salah satu kunci ciri orang-orang yang bertakwa. Mampu menahan amarah berarti orang itu kuat untuk tidak marah gitu. Tapi kalau dia langsung marah, meledak-ledak marahnya, itu berarti orang-orang yang tidak kuat, orang yang tidak punya kemampuan. Itu adalah orang yang lemah. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Ini paling susah. Ada orang yang bersumpah, sampai mati saya tidak akan memaafkan kamu. Ini adalah ucapan-ucapan setan. Itu tidak boleh dipakai oleh orang yang bertakwa itu. Jadi kita harus menjadi pemaaf. Sebab Allah saja pemaaf. Masa kita sendiri tidak pemaaf? Nah, jadi urusan apa kita tidak memaafkan orang lain? Kalau orang lain itu salah karena dia kebodohannya, karena kelalaiannya, ngapain kita tidak memaafkan? Tidak ada ruginya bagi kita lah kalau kita memaafkan orang lain. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang pemaaf. Biarlah dia merasakan dirinya itu agak terhina sedikit, asal dia jangan membawa dosa. Asal dia kehilangan tiket ke surga, tetapi dia pemaaf. Ini kuncinya. Kemudian ya, berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang yang diamanahkan oleh Allah kepada orang-orang itu. Dan selalu berbuat baik. Nah, itu yang namanya muhsinin itu. Muhsinun ialah orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Jadi ini salah satu di antaranya kajian kita pagi hari ini, untuk kita kupas satu persatu kata-kata demi kata sehingga kita mengerti. Lanjut ya. Nah, udah tadi ya. Kita lanjut. Hah? Hah? Ya, tuh. Telah dibaca tuh jemaahnya. Ya. Janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. Ya. Tiduran surat Ali Imran juga ayat 76. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man
aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukankah demikian sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuat dan takwa. Nah, jadi menepati janji dan takwa itu beriringan. Ya, Anan ya. Menepati janji dan takwa. Ada pulang dari masjid ya? Nah, ya, entar coba baca tuh. Baca. Bukan Ya. demikian sebenarnya siapa yang menempati janji yang dibuatnya Ah, dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. terus Yakini janji yang telah buat seorang lain terhadap sama manusia terhadap maupun terhadap Allah. terhadap Allah. Nah, bukankah demikian sebenarnya siapa yang menepati janji? Ah, kalau yang dikatakan yang menepati janji itu adalah manusia, bukan setan, bukan hewan, tapi adalah janji yang dibuat oleh manusia, ya kan? Nah, orang itu adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Manusia itu adalah orang yang bertakwa itu tadi yang menepati janji. Apa janjinya? Ya, manusia berjanji tidak menjadi orang berjanji menjadi orang yang taat dan patuh kepada Allah, berarti takwa. Berjanji untuk menepati janjinya adalah Allah menepati janjinya untuk menyediakan surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian berjanji akan menafkahkan harta di waktu lapang dan sempit. Berjanji untuk menahan amarah. Berjanji untuk memaafkan kesalahan orang lain. Berjanji untuk berbuat baik sesama manusia maupun terhadap Allah. Kalau janji itu sudah dipenuhi, ya, janji yang dipenuhi, minta ampun kepada Allah, kemudian di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, baik kepada siapa saja, maka itulah yang disebut dengan janji kepada manusia. Dan kita lanjut ya. Nah, coba baca, siapa yang belum baca tuh? Masih Galuh baca. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh makan makanan yang makan daging apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, ini di surat 5 ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun fima ta'imu iza ma taqaw wa amanu wa amilus solihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kata Allah, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Misalnya kita makan dahulu itu artinya kita belum mengetahui apapun. Kita belum punya ilmu ketakwaan. Kita makan dahulu itu adalah makanannya halal atau haram, kita tidak tahu. Apakah harta rampasan atau rampokan atau menipu orang, itu tidak ada dosa. Diampuni dosa itu orang. Nah, jadi apabila mereka itu bertakwa, syaratnya
diampuni dosanya apabila dia bertakwa dan beriman. Kemudian mengerjakan amal saleh lagi. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman lagi. Kemudian mereka juga tetap bertakwa dan berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi Adang. kalau kita sudah melakukan sesuatu kejahatan-kejahatan sampai usia berapa? Sampai usia 60 tahun. Kemudian kita sadar, kita bertobat kepada Allah, kita beriman dan bertakwa kepada Allah, tetap beriman dan bertakwa, kepada Allah, maka tidak ada dosa, ya kan? Tidak ada dosa. Tetapi syaratnya sampai mati kita tetap melakukan beriman dan bertakwa, sampai beriman bertakwa. Karena Allah lah yang akan memberikan, mengampuni dosa kita itu. Ini di surat 5 ayat 93 ini harus menjadi sebuah patokan bagi kita. Bahwa kita, wah ini dosa saya udah banyak, nanti bagaimana saya buat dosa aja lagi. Tidak bisa. Kita harus stop segala dosa kita, segala perbuatan jahat kita. Kemudian kita beriman dan bertakwa, sampai mati. Masih banyak. Kita diampuni oleh Allah. Nah, ini janji Allah. Kita lanjut. Tuh. Nih baca nek. Nek, baca nek. Ini tidak menamakan Al-Quran Dengar kita kali saja Bu. yang di sini Kita bertemu mereka. mengharap dari sisi Allah dengan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan diartikan Bali. Ya, di dalam surat 2 ayat 2. Surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan lagi padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Al-Quran itu jangan diragukan lagi, sebab ini adalah petunjuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau Al-Quran itu tidak dijadikan sebuah petunjuk, berarti kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi kitab Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, pedoman hidup manusia, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, ya kan? Jadi jangan diragukan, karena kita sudah masuk Islam, kemudian kita ingin jadi orang yang bertakwa. Al-Quran itu tidak bisa, tidak diragukan lagi. Itu adalah salah satu petunjuk bagi semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu. Nah, tidak diragukan lagi. Jadi Al-Quran itu harus wajib dipelajari dan dipahami informasinya. Nah, Tuhan menamakan Al-Quran dengan kitab yang di sini berarti yang ditulis. Jadi Quran itu adalah kitab yang tertulis. Tetapi ada Al-Quran juga yang tidak tertulis. Yang tertulis itu Al-Quran yang tertulis. Nah, sebagai isyarat ya bahwa Al-Quran itu diperintahkan dan untuk ditulis. Nah, jadi oleh sebab itu manusia kita harus wajib pandai menulis. Nah, ini perintah Allah itu sudah membaca dan menulis. Supaya apa? Supaya getaran tangan kita itu menulis Al-Quran itu nyampai kepada hati dan pikiran kita. Memang ketika kita membaca, ketika kita menulis, itu semua organ tubuh kita itu melihat huruf Al-Quran itu. Tangan kita gerakkan, pikiran kita jalan, mata kita melihat bagaimana bentuk hurufnya. Itu Al-Quran itu ditulis. Nah, jadi oleh sebab itu pelajaran yang paling bagus kalau kita mempelajari Al-Quran atau mendengarkan orang ngaji, kita tulis ayat-ayatnya, kita baca lagi nanti supaya jangan lupa. Kalau kita hanya mendengar saja, surat berapa ya, ayat berapa ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kita tulis, surat 2 ayat 2. Sudah itu nanti di rumah
teringat di otak kita tuh. Bahwa saya nulis tadi surat 2 ayat 2. Saya akan lihat dalam Al-Quran. Surat 2 ayat 2. Wa zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah namanya rekaman yang tidak akan pernah hilang dalam ingatan kita. Surat 2 ayat 7 ayat 2 itu, demikian kitab itu tidak ragu lagi bahwa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita yang sebenarnya beriman dan bertakwa kepada Allah itu supaya kita jangan disiksa oleh Allah. Ketika kita sudah mati, kita sudah tidak ada lagi penolong kita, supaya jadi takwa itu untuk memelihara diri kita supaya kita jangan dapat siksaan. Kapan kita bisa memelihara diri kita untuk jangan dapat siksaan? Ketika kita masih hidup, pendengaran kita masih bagus, pendengarnya, penglihatan kita masih bagus, otak kita masih bisa kita jalankan, itu digunakan untuk sarana memelihara diri kita dari segala siksaan Allah. Sebab nanti kalau orang-orang yang tidak menggunakan mata, pendengaran, penglihatan, hati, dan pikirannya, itu akan disiksa oleh Allah nanti. Supaya kita terhindar dari siksaan Allah itu, ya, menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya, makanya kita gunakanlah indera kita semuanya untuk takut kepada Allah. Yang kita takutkan adalah siksaannya, bukan apa-apa. Kita takut kepada Allah karena kita kalau mati itu disiksa oleh Allah. Dimasukkan ke dalam, dicemplungkan ke neraka, dihidupkan lagi, dicemplungkan lagi. Itu yang kita takutkan. Nah, itu memelihara diri dari siksaan Allah. Nah, itu dia. Lanjut baca. Sid, baca Sid. Siapa ini? Anan, bahasa Acanan. Mana? Ini Anan apa Tim nih? Tim dan Anan baca berdua. Anan, baca. Allah. Kemana tuh? Lah. Anan. Baca. Nan. Halo, Baca. Al-Quran ini adalah perangan bagi seluruh manusia Serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa dan memiliki kalimat Al-Quran adalah terus mana nih? Tidak terdengar suaranya. Suaranya nggak kedengeran. Dah ya. dalamnya kepotong ya. Oh. Kali di dalamnya sebagian dari macam Jadi ya. potong ya. Haza bayanu linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan. Kalau gelap menjadi penerangan tuh bagi seluruh manusia. Jadi Al-Quran itu penerangan seluruh manusia, manusia apapun. Warna kulitnya hitam, putih, coklat, kelabu, itu semuanya seluruh manusia. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Semua manusia kemudian menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Quran. Besar sekali manfaatnya kita mempelajari Al-Quran ini. Karena penerangan bagi seluruh manusia. Dan menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Tadi orang-orang yang bertakwa itu kenapa orang itu bertakwa? Karena takut akan siksaan Allah. Ya kan? Yang demikian kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya kan? Quran itu dalam bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali. Berulang kali diulang-ulang oleh Allah. Manusia, hai manusia yang bertakwa supaya takut dari siksaan Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Berulang-ulang disebutkan oleh Allah. Berulang kali berarti sering. Di dalamnya sebagian dari ancaman, ada ancaman loh. Kenapa Allah itu mengulangkan? Ada ancaman agar mereka bertakwa. Al-Quran ini adalah menimbulkan penerangan. Ya. Jadi kenapa Al-Quran itu berulang-ulang disebut oleh Allah? Karena ancaman Allah. Supaya kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekamannya rekor juga. Mana? Stop itu. Iya. Stop. Jangan ada dong. Ini. Alhamdulillah.